Sesuai dengan subjudulnya, kisah di buku ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun Sanga Turangga Paksowani, tahun ketika Pasunda Bubat terjadi. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan membahas buku Gajah Mada buku keempat, Sanga Turangga Paksowani, karya Langit Kresna Haryadi. Oke, kisah melanjutkan cerita sebelumnya dari buku ketiga, dibuka dari ujung Galuh saat Pawagal, pengawal Raden Wijaya terakhir yang masih hidup, sedang menghadapi sekaratnya yang panjang. Berdasarkan informasi dari Gayatri kepada Gajah Enggon, Kyai Pawagal ini punya ilmu tertentu yang membuatnya sakti, namun sekaligus membuatnya bertahan di kehidupan. Gajah Enggon yang berpakat kanuruhan meminta izin cuti untuk mendampingi kakek mertuanya tersebut. Jadi menurut Gayatri, syarat agar Pawagal bisa meninggal dunia itu cuma satu, yaitu harus ada orang yang mau mewarisi ilmunya itu. Jadi apapun yang bersemayam di dalam tubuhnya Pawagal itu harus dipindahin ke satu orang gitu, ke orang lain gitu. Ya Gajah Enggon sama istrinya nggak mau lah. Dia kan ngelihat gimana ya kakek mertuanya itu udah sekarat bertahun-tahun tapi nggak meninggal-meninggal. Kebetulan pada saat itu Gajah Mada datang. Gajah Mada kan udah menjadi Mahapatih nih ya di buku yang keempat ini. Gajah Mada datanglah ke ujung Galuh, kemudian ikut menjenguk lah gitu ya. Terus kemudian Gajah Enggon cerita-cerita seperti itu. Kemudian Gajah Mada bilang, ya sudah pindahkan saja ke tubuh saya gitu, kata Gajah Mada gitu. Tapi sebetulnya Gajah Mada datang ke sana bukan cuma menjenguk. Gajah Mada menceritakan kepada Gajah Enggon bahwa dia tuh resah karena Ibu Suri Tribuana Tunggadewi ingin mengutus Patih Madu ke kerajaan Sunda. Jadi gini, untuk yang udah baca buku yang ketiga, kita tahu bahwa akhir dari buku ketiga itu kan diangkatnya Gajah Mada menjadi Mahapatih gitu. Terus kemudian pada saat Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih, dia langsung mengucapkan nih Sumpah Palapa. Nah, Sumpah Palapa ini isinya adalah dia akan terus berpuasa sampai beberapa daerah ditaklukkan lah. Di situ ada perinciannya dari disumpah itu ya. Jadi diperinci yang ini gitu. Nah, setelah Sumpah Palapa itu kan diceritakan bahwa Tribuana hamil akhirnya dan punya anak laki-laki yaitu Hayam Wuruk. Cerita ini itu Hayam Wuruk sudah bertahta gitu. Tapi ya pada saat itu Tribuana itu tidak meninggal. Jadi Tribuana itu setelah Hayam Wuruk sudah berusia 16 tahun dia lengser. Dia mengundurkan diri, kemudian mengangkat anaknya sendiri sebagai Raja Majapahit gitu. Ya walaupun banyak orang berspekulasi, bukan berspekulasi ya, ada beberapa pendapat yang berbeda gitu. Misalnya kan ada yang bilang bahwa Tribuana Tunggadewi itu dia memegang tahta Majapahit itu sebetulnya hanya mewakili dari ibunya yaitu Gayatri yang harusnya menjadi Raja Majapahit. Tapi karena Gayatri sudah menjadi biksu, dia tidak bisa dong untuk menjadi Raja Majapahit, maka dia perintahkan putrinya untuk mewakili dia. Nah, pada saat itu Gayatri sudah meninggal dunia gitu. Akhirnya Tribuana Tunggadewi itu ikut mundur karena dia merasa sudah tidak punya hak lagi. Cuma ada prasasti yang mengatakan bahwa itu tidak benar karena pada tahun setelahnya Tribuana Tunggadewi masih tercatat sebagai Raja Majapahit. Tapi intinya dari catatan yang ada gitu, dari apalagi kan ini ngambilnya dari negara Kretagama ya. Dari negara Kretagama ini menyatakan bahwa pada usia Hayam Wuruk 16 tahun Tribuana Tunggadewi mengundurkan diri. Itulah pokoknya. Nah, pada saat buku ini, setting di buku ini adalah pada saat Hayam Wuruk udah berusia 23 tahun dan dia belum punya permaisuri. Tapi mengenai apakah dia sudah punya istri tidak disebutkan sebetulnya. Yang penting intinya adalah Hayam Wuruk belum punya permaisuri. Nah, dia sudah sudah ditawarkan dengan berbagai macam perempuan, dia tetap tidak mau gitu. Bahkan setiap kali Majapahit itu menaklukkan banyak negara, banyak kerajaan, itu biasanya putri-putrinya itu dibawa ke ibu kota kemudian ditawarkan. Tapi ya tetap aja Hayam Wuruk itu tidak serak gitu. Kemudian yang jadi yang jadi cerita di sini adalah ada legenda, bukan legenda sih, cerita yang beredar bahwa
putrinya dari Raja Sunda, yaitu Dyah Pitaloka itu cantik banget. Nah, akhirnya si Tribuana mikir nih, wah gimana kalau ditawarin nih ke anaknya, tapi kan nggak tahu nih anaknya mau apa enggak. Jadi diutuslah Patih Madu. Nah, Patih Madu itu maksudnya datang ke kerajaan Sunda untuk menggambarkan kecantikan si Dyah Pitaloka itu seperti apa. Bisa juga kan biasanya kalau seperti itu zaman dulu pakai lukisan, atau orang yang terpercaya lah datang gitu ngelihat sendiri, wah ternyata emang putrinya ini cantik gitu, terus kemudian dikabarkanlah kepada raja, biasanya seperti itu. Bagi Gajah Mada ada masalah karena Sunda itu, kerajaan Sunda adalah salah satu yang disebutkan oleh Gajah Mada. Nah, Gajah Mada itu pengen Sunda itu cepat-cepat berada di bawah pemerintahan Majapahit. Bisa aja menyerang Sunda gitu. Cuma masalahnya kerajaan Sunda ini semacam dilindungi gitu sama Tribuana, Ratu Majapahit pada saat itu, Raja Majapahit pada saat itu ya. Karena gini, ayahnya Tribuana ini, Raden Wijaya, itu kan setengah Sunda. Bapaknya Raden Wijaya ini orang Sunda. Jadi nggak mungkin dong masa kerajaan cucunya nyerang kerajaan kakeknya gitu. Makanya Tribuana tidak setuju kalau kerajaan Sunda itu diserang. Sebetulnya idenya Tribuana cukup oke juga dengan menikahkan Hayam Wuruk kepada Dyah Pitaloka sebagai putri kerajaan Sunda. Sebenarnya itu kan udah gabungan lah, mungkin akan ada rencana-rencana yang selanjutnya gitu. Tapi menurut Gajah Mada yang pikirannya itu militer, dia tidak bisa menerima itu. Makanya dia minta sahabatnya nih, Gajah Enggon, ikut perjalanan Patih Madu. Dan dia punya misi tersendiri. Nah, akhirnya ya udah, kemudian Gajah Enggon pergilah ke kerajaan Sunda. Dan di situ Prabu Linggaubuana yang diceritakan di sini punya 2 anak, yaitu anak pertamanya adalah Dyah Pitaloka Citra Resmi, dan satu lagi masih kecil ya, namanya Niskala Wastu Kancana. Prabu Linggaubuana pada saat menerima tamu dari Majapahit, lagi pada saat itu udah dikasih tahu bahwa ada rencana untuk menjodohkan Dyah Pitaloka dengan Hayam Wuruk. Ya, Prabu Linggaubuana udah sadar gitu. Ini nggak bisa ditolak sebetulnya. Kalau misalnya bener-bener ya, setelah lukisan putrinya dibawa ke sana gitu, Majapahit, terus kemudian ternyata Hayam Wuruk tertarik, itu adalah hal yang tidak bisa ditolak sama dia. Perang akan terjadi. Yang dikhawatirkan Prabu Linggaubuana seperti itu. Sehingga Prabu Linggaubuana langsung bilang sama putrinya, apapun yang terjadi ya harus dijalanin gitu. Cuma pada saat itu Prabu Linggaubuana masih punya trik lah untuk itu, bahwa dia akan mengangkat putrinya menjadi putri mahkota. Dengan mengangkat putrinya menjadi putri mahkota, maka kedudukan Dyah Pitaloka menjadi lebih kuat. Sehingga ketika dia nanti menikah dengan Hayam Wuruk, ini kemungkinan kan tidak mungkin diserang kerajaan ini gitu. Tapi kalau setelah dinikahkan, terus kemudian putra mahkota yang asli yaitu Niskala yang naik tahta, bisa jadi tetap akan diserang gitu. Nah, itu kemudian Prabu Linggaubuana akhirnya triknya seperti itu. Nah, sementara itu ya, ada tokoh namanya Pradabasu. Nah, Pradabasu ini sebenarnya udah ada dari tokoh yang pertama gitu. Jadi Pradabasu ini adalah salah satu dari pengawalnya Jayanegara ketika Jayanegara diserang oleh Rakuti pada buku pertama. Nah, kita tahu bahwa Pradabasu di sini merasa marah dengan Jayanegara karena di situ ada kesalahpahaman yang menyebabkan sahabatnya sendiri sekaligus adik iparnya dibunuh oleh salah seorang Bayangkara juga gitu. Jadi Bayangkara itu menyangka bahwa si adiknya Pradabasu ini dia berkhianat, kemudian tanpa tanya-tanya langsung dibunuh gitu. Dan itu kemudian Pradabasu bilang bahwa ternyata kan tidak terbukti, ternyata adik ipar saya bukan orang yang berkhianat gitu. Tapi pada saat itu Jayanegara menolak untuk mengambil langkah lah gitu. Jadi Prabu Jayanegara menganggap bahwa itu cuma kesalahan
dan tidak perlu diperpanjang, sehingga Pradabasuk kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri dari Bhayangkara. Tapi walaupun sudah mengundurkan diri, dia tetap banyak terlibat gitu di kegiatan-kegiatan Bhayangkara itu, karena teman-temannya semua kan Bhayangkara itu, dan teman-temannya sekarang udah jadi pejabat semua gitu, dan dia tetap menjadi orang desa, menikah dengan Dyah Menur, dan di situ dia punya anak angkat, sebetulnya keponakan yang berkebutuhan khusus gitu. Nah, anak angkatnya ini hilang. Anak angkatnya ini hilang, dan kemudian dia sedang mencari anak angkatnya ini. Kenapa saya ceritain kayaknya remeh banget ceritanya? Enggak, ini enggak remeh. Nanti ke anak angkatnya dia ini akan menjadi seorang tokoh yang penting di cerita ini. Sementara itu di istana, jadi Majapahit itu setelah dia menerima ilmunya Pawagal itu, ternyata Gajah Mada itu dikendalikan oleh sesuatu oleh kekuatan lah yang tidak bisa dia kendalikan pada saat itu, sehingga Gajah Mada itu benar-benar sedang sibuk gitu ya, sedang sibuk untuk mengendalikan dirinya sendiri gitu. Sampai di buku ini dan cerita ini, semua kejadian itu akan memuncak ke satu tragedi, yaitu tragedi Bubat. Dari 5 buku serial Gajah Mada, ini adalah bisa dibilang buku yang paling saya nggak suka lah gitu. Jadi nilainya paling rendah gitu. Ya bukan apa-apa satu ya. Ini jadi kemana-mana gitu omongannya. Yang pertama, ada banyak pertanyaan lah di sini saya. Yang pertama, kenapa kesalahan yang menyebabkan tragedi Bubat ini ditimpakan ke orang lain gitu. Jadi seakan-akan di sini Gajah Mada tuh nggak tahu apa-apa sebetulnya gitu. Tiba-tiba dia ngeh dan segalanya udah berantakan lah, udah ambiar ya kemana-mana. Yang kedua, dari serangkaian kisah Gajah Mada ini yang fiksinya lebih banyak dan faktanya lebih sedikit. Bahkan mungkin banyak yang ada juga yang bilang bahwa nggak ada faktanya sama sekali gitu kan. Jadi ini kan mengenai perang Bubat ya. Perang Bubat sendiri menjadi suatu peristiwa yang banyak orang bilang benar-benar terjadi, banyak juga yang bilang bahwa itu cuma upaya kolonial Belanda buat memecah belah bangsa kita gitu. Perang Bubat sendiri tidak ada di negara Kertagama. Jadi peristiwa Bubat itu hanya dituliskan di Kidung Sundayana sama satu lagi di Pararaton gitu. Buat yang mungkin belum tahu apa sih sebenarnya perang Bubat itu. Jadi perang Bubat itu adalah suatu peristiwa terbunuhnya hampir seluruh keluarga kerajaan Sunda. Pada saat itu Hayam Wuruk melamar putri Sunda, yaitu Dyah Pitaloka, cerita resmi. Tapi ketika pernikahannya, dia meminta agar pernikahannya itu dilakukan di Majapahit. Dan walaupun pada saat itu biasanya kan kalau di Nusantara itu pernikahan dilakukan di perempuan ya, di pihak perempuan, tapi ini di pihak laki-laki, sehingga Prabu Linggabuana beserta hampir seluruh keluarganya kecuali Niskala itu masih kecil dan kalau nggak salah lagi sakit atau bagaimana, pokoknya dia nggak ikut. Dia tetap di istana, sementara kakaknya dan ayah bundanya pergi ke Majapahit. Nah, ketika sampai di Majapahit, ternyata tidak ada yang menyambut sama sekali. Mereka datang sendirian. Dan yang mengagetkan adalah ketika sampai di lapangan Bubat. Jadi lapangan Bubat itu adalah suatu lapangan besar di dekat istana Majapahit. Nah, begitu mereka sampai di lapangan Bubat, yang menyambut mereka adalah Gajah Mada. Gajah Mada bilang bahwa satu ya, kerajaan Sunda harus menyerah dari kerajaan Majapahit. Yang kedua, Dyah Pitaloka cerita resmi tidak akan dijadikan permaisuri, tapi dia akan diambil sebagai upeti untuk Raja Majapahit. Prabu Linggabuana merasa sangat tersinggung. Bukan cuma Prabu Linggabuana, semuanya merasa tersinggung dengan itu. Sehingga Prabu Linggabuana bilang, daripada menyetujui syarat itu, lebih baik kita perang aja sekarang, berantem aja sekarang. Dan akhirnya ya mereka terjadi pertempuran lah gitu. Nah, pertempuran ini tentu saja tidak tidak seimbang ya. Ya bayangkan prajurit Majapahit yang terkenal digdaya, yang terkenal sangat tangguh melawan satu rombongan pengantar penganten
Ya kan, walaupun memang ada prajuritnya, tapi kebanyakan dari rombongan itu yang nganter pengantin kan. Nah, kemudian terjadi pertarungan di situ. Semua orang yang ada di situ, yang dari kerajaan Sunda semuanya mati, termasuk Dia Pitaloka. Tapi walaupun Dia Pitaloka itu tidak mati terbunuh, tapi dia mati bunuh diri karena melihat bahwa ayahnya, ibunya sudah mati semua. Kemudian dia melakukanlah bunuh diri, dan itu biasa terjadi pada saat itu. Jadi ajaran untuk para perempuan satria ini adalah kalau keluarganya atau suaminya itu mati di medan perang, maka dia pun melakukan bela pati. Bela pati itu artinya dia ikut bunuh diri juga, biar mati juga. Jadi bisa dibilang mungkin itu untuk menjaga kehormatan dirinya, karena pada saat itu ketika perang kalah kan bisa diperbudak. Sementara dia kan seorang satria ya, nggak mau diperbudak. Maka para perempuan itu biasanya memang membawa senjata kecil, bisa berupa tusuk konde yang ditajamkan atau keris kecil yang dia pegang. Nah, itu untuk perempuan selain untuk menjaga dirinya sendiri, dilakukan untuk membunuh dirinya sendiri jika dia kalah perang. Nah, ironisnya Hayam Wuruk itu baru sadar setelah udah kejadian gitu. Jika udah lagi rame perang, Hayam Wuruk baru tiba di lapangan Bubat dan dia memerintahkan untuk berhenti, tapi ya tetap semuanya udah terjadi gitu. Sudah terjadi bunuh-bunuhan, sehingga Dia Pitaloka Cipta Resmi ini mati konon di pelukannya Hayam Wuruk. Dan Hayam Wuruk sendiri sempat dia sendiri yang bawa gitu jenazah Dia Pitaloka itu ke istana, itu dia sendiri yang bawa, dia gendong sendiri. Dan setelah itu Hayam Wuruk pun sakit. Ada cerita bahwa Hayam Wuruk meninggal dunia pada saat itu karena sakit. Tapi setelah itu Hayam Wuruk masih ada catatan-catatan selanjutnya. Berarti dia mungkin sakit tapi tidak sampai meninggal dunia. Apa yang terjadi selanjutnya? Ini kan blunder terbesarnya Gajah Mada kan. Gajah Mada yang disalahin gitu. Ya pertama ya mungkin keluarga kerajaan gak mau lah disalahin gitu. Dia harus nyalahin orang lain nih. Ya Gajah Mada yang disalahin, dan Gajah Mada itu akhirnya dipecat dari jabatan. Tapi ini belum selesai ya, kiprahnya Gajah Mada belum selesai di kerajaan Majapahit, walaupun dia udah dipecat. Masih ada nanti lanjutannya. Bagaimana dengan pihak keluarga kerajaan Sunda nih? Kalau menurut cerita dari sejarah atau ya cerita-cerita gitu, pihak kerajaan Sunda setelah menerima berita tersebut, mereka memutuskan pada akhirnya untuk tidak melakukan misi balas dendam kepada kerajaan Majapahit, yang menurut saya itu hal yang sangat masuk akal sekali gitu. Kalau kita lihat dari segi militer, Sunda itu udah terkepung sama kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Majapahit kan. Tuh. Yang kedua juga rakyat Sunda tuh beda dengan rakyat Majapahit. Bisa dibilang Majapahit itu adalah kerajaan maritim, sementara kerajaan Sunda itu adalah kerajaan agrikultur yang kebanyakan rakyatnya ini adalah petani gitu. Makanya bisa dibilang pada saat itu kerajaan Sunda sangat makmur. Tapi dia tidak punya banyak hubungan dengan luar negeri gitu. Jadi makanya walaupun masa-masa kejayaannya, banyak daerah-daerah Sunda yang mereka tidak kenal uang, yang nggak butuh mungkin ya, karena mereka udah sejahtera dengan apa yang mereka bisa dapatkan sehari-hari gitu, karena tanahnya sangat subur. Sehingga dan mereka pun tidak pernah butuh untuk berhubungan dengan bangsa lain gitu. Jadi maka itu kerajaan Sunda tidak melakukan aksi balas dendam, dan kemudian adiknya Prabu Linggabuana langsung mengambil alih tahta, yang kemudian nantinya akan dikembalikan lagi kepada Niskala Wastukancana sebagai sebagai satu-satunya anak dari Linggabuana yang hidup gitu. Dan pada saat Niskala ini dia menjadi raja, dia mengeluarkan perintah gitu. Perintah ini adalah bahwa seluruh warga Sunda dilarang untuk melakukan hubungan dengan warga Majapahit, dan bahkan termasuk itu adalah pernikahan. Jadi pernikahan antara warga Sunda dengan Majapahit itu dilarang oleh Niskala. Dan sampai sekarang itu jadi mitos gitu, bahwa
perempuan Sunda, laki-laki Sunda itu nggak boleh nikah sama orang Jawa gitu. Nah itu kan itu sebenarnya bukan larangan yang wah nanti dia kalah atau bagaimana, tapi itu sebetulnya turunan dari perintah Niskala, dan Niskala sendiri memang panjang sekali umurnya sehingga perintah itu terus berlaku gitu. Bahkan anaknya sendiri, anaknya Prabu Niskala ini kan pada akhirnya dia menikah dengan orang Majapahit yang waktu itu jadi pengungsi ya, karena Majapahit setelah itu kan perang terus mengungsi ke daerah Sunda, itu masih diterima oleh kerajaan Sunda, tapi anaknya Prabu Niskala ini menikah dengan salah satu pengungsi dan akhirnya anaknya itu kehilangan hak atas tahta gitu. Jadinya yang menjadi Raja Sunda setelah Niskala meninggal adalah cucunya yang sangat terkenal, yaitu Sri Baduga Maharaja. Itu orang Sunda lebih kenal dengan Prabu Siliwangi. Nah, itu adalah cucunya dari Prabu Niskala Wastukancana. Banyak yang mengatakan bahwa ini tidak terjadi gitu. Karena apa? Di Nagara Kertagama ini nggak ditulis. Tapi kalau kita lihat lagi, Negara Kertagama itu kan dia bentuknya puja sastra. Dia ditulis oleh seorang pembesar agama Buddha yang sudah dipecat atau sudah tidak jadi pejabat lagi di istana Majapahit. Dia itu pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Nah, si Narendra ini dia kemudian menulis sebuah cerita, sebuah biografi, bisa dibilang biografi, mungkin biografi politik, yang kemudian dia persembahkan kepada Hayam Wuruk. Tapi nggak jelas sih Hayam Wuruk itu menerima atau tidak, cuma naskahnya jaga sampai sekarang gitu, yaitu Nagara Kertagama itu. Dan kisah Pasunda Bubat ini bukan satu-satunya kisah yang nggak ada di situ gitu. Salah satunya misalnya pemberontakan Ranggalawe, itu kan tidak ada di Negara Kertagama. Di situ banyak yang mengatakan bahwa kenapa pemberontakan Ranggalawe tidak tertulis, karena yang salah itu ya dari pihak kerajaannya gitu, bukan Ranggalawenya, sehingga kalau ditulis itu mencemari nama baik gitu. Sama juga dengan di Negara Kertagama itu tidak ada cerita turunan Ken Arok itu bunuh-bunuhan, juga tidak ada, karena itu mencemari nama baik dari keluarga kerajaan. Maka ini Pasunda Bubat, jika memang benar-benar terjadi, ini kan jelas kesalahannya adalah kesalahan dari pihak Majapahit kan. Ya kan, kerajaan Sunda ini diundang dan kemudian juga diperkuat lagi dengan dipecatnya Gajah Mada. Setelah ini berarti memang ini kesalahan Majapahit dan itu tidak ditulis oleh Narendra di Nagara Kertagama. Tadi sudah saya bilang ya, dari 5 serial Gajah Mada ini adalah kisah yang paling saya tidak suka, walaupun sebenarnya saya paling pengen tahu gitu, mana sih Kresna Haryadi ini menulis tentang Pasunda Bubat. Ya, mungkin karena ceritanya juga dikit, tapi terus kemudian kayak dialihkan ke sana kemari, banyak cerita-cerita fiksi tapi nggak menarik menurut saya. Jadi kalau yang sebelumnya, yang buku ketiga, cerita fiksinya cukup menarik, tapi kalau yang di sini kisah cerita fiksinya kurang menarik. Terus kayak anaknya Prada Basu ini kan berkebutuhan khusus gitu ya. Saya terang cukup banyak menghandle anak-anak kebutuhan khusus, dan di situ saya bingung sebenarnya kebutuhan khusus anak ini apa gitu. Awalnya seperti autis, tapi kok sembuh gitu kan, tiba-tiba dia sembuh. Itu membuat saya semakin apa ini gimana sih. Terus salah satu kelemahannya juga adalah kisahnya melompat jauh banget gitu. Ini awalnya buku sebelumnya adalah Gajah Mada proklamirkan Sumpah Palapa, tahu-tahu lompat ke 23 tahun kemudian ketika Hayam Wuruk sudah bertahta. Akhirnya banyak hal-hal yang kan kelompatin jauh gitu ceritanya. Jadi awal-awal saya agak bingung, ini tokoh ini siapa ya? Nggak taunya ini adalah tokoh yang waktu buku ketiga belum ada gitu, belum lahir, tiba-tiba udah ada gitu. Jadi kan agak bingung gitu. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau kamu tidak suka. Dan kalau ada pembahasan saya yang salah, ada yang mau diperdebatkan, ya mungkin mau direvisi atau apapun, silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.